Anda kembali di kabar siang pemirsa. PPKM Jakarta telah dinaikkan menjadi level 3. Fasilitas umum olahraga Gelora Bung Karno (GBK) menerapkan sejumlah penyesuaian aturan, termasuk kapasitas warga yang berolahraga dan juga jam operasional. Namun warga pun mengaku tetap memilih olahraga di GBK lantaran sudah mengantisipasi penyebaran COVID dengan protokol kesehatan sebelum masuk GBK. Dan berikut laporan reporter TV One Tiara Harahap dan juru kamera Mulia Rahman. Pagi seperti saat ini tentunya banyak yang menggunakan waktu untuk berolahraga ya. Tapi ada hal yang perlu Anda ketahui pemirsa, khususnya untuk warga ibu kota, bahwa saat ini PPKM di Jakarta sendiri ini sudah meningkat dan kembali di level 3. Artinya setingkat lebih tinggi karena tingginya juga angka COVID-19 yang kita bandingkan dengan minggu kemarin yang sudah berlaku sejak tanggal 8 Februari 2022. Sekarang saya berada di kawasan GBK, pemirsa, tentu ramai ya masyarakat yang kemudian ini berolahraga di pusat ataupun juga fasilitas umum GBK ini tentunya. Namun ada sejumlah penyesuaian berkaitan dengan PPKM yang tadi saya katakan sudah meningkat menjadi PPKM level 3, yakni untuk ring road yang berada di kanan saya ini pemirsa, ini beroperasi sejak pukul 5 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Jadi lebih dibatasi. Kemudian untuk syarat masuk ke area ring road sendiri memang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu untuk masyarakat yang masuk ataupun juga anak-anak yang masuk diperbolehkan di bawah 12 tahun mulai dari 6 tahun, tetapi juga menggunakan vaksin nih pemirsa. Tentunya kapasitas juga dibatasi ya. Saya mau tanya nih ke salah satu petugas, kira-kira sudah berapa banyak kapasitas yang berada di dalam ring road GBK ini? Pak, selamat pagi. Mau nanya dong, kalau pada pagi hari ini yang berada di dalam ring road terdata sudah berapa, Pak? 1.891, Ibu. 1.891. Sebenarnya kan ada 2.000 ya. 1.800 itu, Bu, udah satu pintu dari gate aja dibuka. Nah, gate yang dibuka ini kan ada dua ya, Pak ya, di gate E dan gate H ini ya. Ini salah satu gate yang kemudian ini digunakan untuk masuk sebenarnya, tapi karena sudah full ya, Pak ya, jadi Ya, dibatasi. satu pintu dibatasin, Bu ya. Dibatasin. Berarti sampai jumlahnya berapa, Pak? Orang sudah boleh masuk lagi melalui gate H ini, Pak? Kalau udah 1.700-an, Ibu, ya agak berkurang dikit lah. Batasnya kan 2.000, Ibu. 1.800 ke atas itu kita gunain satu pintu aja dibuka. Pak, makasih banyak ya. Selamat kembali bertugas. Itu tadi pemirsa. Jadi memang warga yang kemudian masuk melalui pintu gate H ini harus dialihkan begitu menuju gate E karena memang kapasitasnya sudah hampir mendekati yang dibatasi, yaitu 2.000. Saya akan mengajak pemirsa untuk masuk karena memang tampak ramai, tidak hanya yang berolahraga saja. Saya juga lihat di dalam itu ada salah satu titik pusat kuliner begitu ya, yang juga banyak diminati masyarakat. Mungkin setelah berolahraga mereka sarapan di sana. Kita coba masuk lewat pintu gate E. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu titik di kawasan GBK ini ya, yang kalau bisa pemirsa lihat ini banyak juga warga yang kemudian berolahraga. Ini juga menyempatkan waktu untuk sarapan ataupun juga berkuliner gitu ya. Kita tanya satu-satu mungkin ya pemirsa, kira-kira apa sih persiapan mereka untuk berolahraga di tengah pandemi, dan juga apakah mereka ini ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Kita coba tanya. Selamat pagi Pak, minta waktunya sebentar, dengan Pak siapa? Pak Heri. Dari TV One Pak, saya ini mau nanya aja, sekarang kan COVID lagi tinggi, ada kekhawatiran nggak sih Pak olahraga di luar ruangan gitu? Kalau lihat dari beritanya sih nggak, biasa aja. Karena Biasa aja ya? nggak terlalu, menularnya nggak parah gitu gejalanya gitu. Pak Heri, ini ada persiapan tersendiri nggak sih Pak? Ini kan olahraga pagi-pagi di luar rumah begitu ya, biar tetap aman dari COVID-19 Pak. Ya tetap banyak tidurnya pas dulu, terus maskernya pakai 2 rangkap. Mau berangkat isi perut dulu, jangan terlalu kosong gitu. Agak terjaga lah staminanya gitu. Ini berarti lebih ke kuliner. Kalau pagi-pagi Pak ke GBK lebih cari kulinernya atau olahraganya nih Pak? Ya olahraga dulu. Ini kan kita udah muter 5 kali. Udah 6.000 langkah. Nah, baru kita sedikit aja kita ganjil lagi sebelum pulang gitu. Berangkat udah. Bareng-bareng keluarga ini Pak atau? Ya, ini istri, ini ada ipar, ini kawan. Oke, siap. Silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Itu tadi ya pemirsa, suara satu dari warga yang kemudian ini menghabiskan waktu untuk berolahraga sekaligus juga berkuliner gitu ya di kawasan GBK. Kita cari satu orang lagi pemirsa. Permisi Mbak, minta waktunya sebentar, dengan Mbak siapa? Permisi Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Betty. Bu Betty, ini mau tahu dong
pernah sempat ada kekhawatiran nggak sih Bu? Ini kan COVID kan kita balik lagi di level 3 ya Bu ya untuk PPKM-nya. Kemudian berolahraga di luar ruangan, itu persiapan dan ada kekhawatiran tersendiri nggak? Sebenarnya ada sih Mbak, cuman ya karena kebutuhan mungkin ya. Ya karena kita tinggalnya juga di apartemen, jadi untuk untuk jalan kaki atau olahraga itu agak susah kan di kota gitu. Makanya kita ke sini. Menggunakan fasilitas umum gitu ya Bu ya biar lebih mudah. Nah, Kan di sini kan dibatasin juga kan Mbak. Masuknya itu kan berapa orang kan dibatasin. Bu, kalau kita ngobrolin soal GBK nih Bu, ini kan banyak ya fasilitasnya, nggak hanya olahraga aja, tapi juga tempat kuliner seperti yang tempat kita sekarang. Nah Bu, lebih fokus kemana Bu? Ini mendingan ke kulinernya dulu atau olahraganya dulu nih Bu Betty? Olahraga dulu lah Mbak. Tadi udah berhenti sebentar. Cuman ini kita orang Padang kan, ada ketupat sayur nih. Sama sate Padang nih. Buat sarapan ya Bu ya. Nah Bu, ini boleh dong Bu tips-tipsnya atau mungkin di-share juga persiapannya Bu Betty sebelum olahraga berangkat ke GBK dan juga ini makan ya sama keluarga di GBK juga biar tetap aman dari COVID-19 Bu. Sebenarnya saya kalau waktu kesini udah pakai masker. Terus kita bawa sanitizer. Terus kebetulan sekarang kan ada fresh care yang dioles itu. Nah, kita olesin itu aja. Ya sama jaga jarak sebetulnya, tapi kalau seperti ini jaga jaraknya kan agak susah kan Mbak. Ya itu aja sih. Pokoknya Itu aja lah, ya kita mawas diri aja di sini lah. Kalau sudah pulang, sudah makan gini langsung pulang aja. Ya udah, kalau gitu monggo dilanjut Bu Betty. Pokoknya intinya kita tetap jaga protokol kesehatan meskipun di luar ruangan, di luar rumah gitu ya Bu ya. Terima kasih, sehat selalu Ibu dan Mbaknya. Nah, itu tadi pemirsa kita sudah dengar ya suara sedikit ataupun juga beberapa warga yang kemudian menjalani olahraga, kemudian juga sempat sarapan juga di kawasan GBK. Intinya sebenarnya tidak ada pelarangan untuk berolahraga di luar rumah, meskipun sebenarnya sebaiknya diminimalisir untuk mobilisasi di luar rumah untuk menghindari COVID-19 dan juga penyebarannya. Tetapi tentunya jika Anda terpaksa untuk melakukan olahraga di luar ruangan, pastikan vaksin sudah 2 kali. Kalau perlu booster juga. Dan kemudian mematuhi protokol kesehatan, hand sanitizer, memakai masker. Ini juga wajib pemirsa karena di kawasan GBK ini sendiri juga melakukan atau menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dari Jakarta, Tiara Harahap Mulia Rahman, TV One mengabarkan.